Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Untung ya? Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan semuanya lancar, Ramadan juga lancar. Dan kali ini ada cerita menarik dari satu teman kita. Tapi sebelum kita ngobrol dengan beliau, ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Gimana puasa hari ini? Lancar kan? Teman-teman, kali ini Cerita Untungs akan membagi kisah inspirasi dari Bilalus Salam atau biasa dikenal dengan Bilal Tatobat. Nah, kali ini Bilal akan membagi kisah inspirasinya dalam berhijrah. Pria penuh tato ini pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Selesai dari pesantren, dulu pesantren juga sempat Mas. Oh, pesantren? Iya. Waduh, tapi kok tatoan ya? Bilal mengakui bahwa terjerembab ke dalam pergaulan bebas dan jauh dari Allah. Ya udah itu awalnya itu udah. Selanjutnya ya udah terus makin gak beres dah. Bagaimana sih kisah Bilal akhirnya kembali ke jalan Allah? Kabarnya Bilal sering menerima bisikan. Bisikan apa ya? Mau tahu kisah selengkapnya? Kita buka bareng cerita dari Bilal yuk di Cerita Untung. Teman-teman butuh kisah inspirasi lainnya? Subscribe dulu dong channel Cerita Untung. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Ya, itu tadi tayangannya. Kita akan langsung ngobrol sama beliau nih. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe, juga komen. Kalau merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Sekarang kita akan ketemu sama pemilik akun Instagram Tatobat. Ya, Bang Bilal. Her. Alhamdulillah. Walaupun tatoan tapi udah sering ngobrol sama Habib nih. Nama asli ibaratnya apa? Bilal. Bilalus Salam aslinya. Bilalus Salam, gitu ya. Bilalus Salam, saya dengar ini dulunya juara tato, ya kan? Sempat jadi juara tato. Nah, Bang Bilal nih, kalau orang lihat Bang Bilal aja dari awal udah tahu nih, ya. Kalau dari muka juga ada nih, banyak banget tuh dia, Bang Bilal. Nah, Bang Bilal, kalau ngeliat pertama, kalau nggak pakai baju gamis nih, orang ngeri. Benar. Anak kecil ketemu, ih, mau dipalak nih gua gitu kan, ibaratnya kayak gitu kan gitu. Awalnya gimana sih Bang Bilal ceritain, Bang? Awalnya dulu. Awal mula jahiliyahnya apa berubahnya nih? Enggak, jahiliyahnya dulu deh, mau tahu. Jadi dulu awal mulanya tuh selesai dari pesantren, dulu pesantren juga sempat Mas. Oh, pesantren? Iya. Jadi kelas? pas SMP tuh pesantren. SMP pesantren? 3 tahun kan. Selesai dari situ masuk SMA. Kelas 1 SMA, pas liburan tuh kalau nggak salah dulu liburan UAS. Dulu tuh jadi zaman UAS kan dulu. UAS tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Lupa deh tahunnya dah. Setelah itu liburan. SMP belum ya? SMP belum, alhamdulillah belum kan. Karena kan di pesantren, ya kan? Pas keluar itu jadi kayak. Pesantren di mana? Di Bogor. Di Bogor. Terus 1 SMA liburan touring Vespa ceritanya. Ke Purwokerto. Dari Jakarta, Purwokerto kan, touring Vespa. Walhasil di Purwokerto, bikin tato. Di Purwokerto? Iya. Nah, yang pertama yang mana? Pertama ini, di gitu? jari sama di kaki. Apa tulisannya tuh? Do it yourself. Do it yourself. Itu, tapi cuma satu-satu doang sebenarnya awalnya? Iya, satu-satu. Gara-garanya yang ngajak? Sebenarnya nggak ada yang ngajak sih, jadi pas ke situ. Lagi pada sana bikin bareng atau emang? Enggak, jadi pas ke sono ada anak situ tuh yang artis tato. Jadi ya bikin deh gitu, kenang-kenangan. Jadi gitu kan awalnya gitu. Iya. Hasil masih SMA kan udah bikin di luar. Iya, nggak punya orang ngumpet dulu kan? Ini langsung di luar. Hasil ya udah nggak masuk sekolah setelah itu. Nggak dikeluarin, malah mengeluarkan diri. Waktu SMA malah jadi nggak masuk? Iya, karena udah. Sekolah di mana SMA dulu? Di MAN 9. MAN beneran ya? Iya. Ya udah itu awalnya itu udah. Selanjutnya ya udah terus makin gak beres deh. Sebenarnya orang bilang kalau nato sekali itu nagih. Benar. Ini kan itu waktu nato ini nih misalnya ini bulan apa nggak tahu ya?
Oh. Nggak tahu. Yang berikutnya setelah ini? Berapa bulan kemudian? Berapa bulan, ya banyak sih. Udah bingung ya, yang mana yang kedua udah nggak tahu. Oh, Sebadano ini yang keisi tato mana aja? Yang paling istimewa. Bukan, maksud yang keisi tato dulu. Apa semuanya ada? Sih. Semua? Kanan kiri full. Coba di tangan gini nih. Iya penuh. Ke sini. Tuh, yang ini apa namanya? Glory. Pride and Glory. Pride and Glory. Wah, ada aja pasang-pasangan ya. Cuma belakang doang kosong. Belakang kosong. Dulu niatnya belakang pengen udah nikah gue pengen tato anak istri. Ya. Keburu tobat nggak jadi. Nggak jadi. Lu cita-cita jadi apa emang awalnya? Cita-cita apa ya? Iya pengen jadi Aristato, skater dan lain sebagainya deh. Nah awal nih kan di jari ya. Ini pertama coba-coba doang nih sebenarnya kan, iya, gitu. Sebenarnya coba-coba doang nih, sama jari-jari kaki ya, gitu. Do it yourself. Nah, gitu. Itu niatnya awal cuma mau coba-coba banget. Iya. Terus kenapa kemudian akhirnya ngelanjut itu? Apa gara-gara banyak yang bilang, wah keren atau gimana? Nggak juga sih, cuma jadi kayak yang Mas Ari bilang tadi, nagih. Karena kita udah tahu rasanya kan. Masa gimana sih? Sampai nagih itu rasanya gimana? Apa ya? Rasa di sininya apa rasa orang lihatnya gitu? Enggak, rasa pas di tatonya tuh kayak sakit-sakit nikmat gimana gitu. Oh iya? Bener. Kok bisa gitu? Bukan aku yang gue denger ya. Apalagi gue emang takut jarum kan gue. Itu apalagi kan jarum dulu tuh. Itu nggak kesakitan? Enggak. Awalnya doang biasanya. Awal doang. Apalagi kalau udah lama, misalnya gambarnya gede nih, prosesnya kan lama tuh. Setelah 10 menit nih udah kayak kebal gitu, kayak mati rasa nih gitu. Itu enak? Gue belum tahu yang sulit deh, jadi sulit. Susah. Kalau misalnya sampai lu badan lu penuh, berarti lu nemu tuh nikmatnya kan? Ya, soalnya lu sampai ketagihan kan gitu ya. Orang tua gimana pas lihat? Yang ini dulu, yang pertama. Yang pertama masih ngumpetin dulu pas di rumah. Oh, nggak lihat? Masa nggak ketemu? Cuma pas udah banyak baru. Nggak, pas tangannya nggak ketahuan nih, pas tangan? Nggak? Oh. Ngumpet-ngumpetan dah, pinter-pinter. Ngumpet-ngumpetan ya? Yang paling spesial yang mana tatonya? Yang paling spesial? Apa ya? Buat sekarang kayak sama itu deh. Wah, yang paling lu pikirin banget, yang paling lu pengen tongolin banget gitu? Yang di tangan paling, yang di sini. Yang di sini ya? Kalau di sini apa isinya? Sini banyak juga macam-macam. Kepengen nato tuh misalnya gini, besok nato ini ya, nato ini. Itu gara-gara misalnya ngeliat apa, lu pengen tatoin gitu? Sebenarnya kebanyakan kayak nggak terinspirasi dari gambar gitu mas, karena dulu tuh circle aneh tuh artis-artis tato, jadi setiap kita main ke kota dia bikinin kita, entar kita bikinin dia. Oh, tuh keren. Kenang-kenangan gitu. Tuh keren, kenang-kenangan gitu. Jadi, ya? Iya, bebas juga dia mau gambar apa, ntar kita gambar dia apa gitu. Coba yang di sini apa tuh? Chaos dari sini. Di sebelah sana? Ini ini Batman ya? Batman. Di bawah? This is art. Ini kan muka nih. Oh, nama lu art gitu. Oh, ini art. Kalau ini? Ini kuas. Oh, kuas? Tentang lukis maksudnya? Iya, kuas lukis. Kuas lukis ya? Ini apa namanya? Tertarik banget soalnya banyak. Ini gambarnya, gue juga bingung sebenarnya, agak konsepnya mau bawa kemana aja. Soalnya ini art, ini kuas, ini chaos, ini Batman gitu kan. Jadi ketemu inspirasinya pas kapan, yang lagi lahan kosong aja yang diembat kan gitu kan. Benar. Ya kan, yang kosong aja nih. Kosong. Berarti ini udah habis dong? Ya di sini habis, kalau yang sekitaran sini. Habis ya? Badan habis? Depan habis nih. Kaki? Sini ada, sini. Yang belakang benar-benar habis, cuma tinggal di belakang doang? Belakang kosong, cuma tulisan doang sini. Nah, kepala juga ada kan? Kepala di mana ya? Di kepalanya? Oh itu ada nggak? Di mana aja? Udah nggak kelihatan kali, ada rambutnya masih. Oh ada, bener kelihatan. Ih, lu natonya agak sakit tuh kepala? Ya, puyeng sedikit dah. Tengkorak ya di.
Jadi teman-teman semua ya yang baru-baru mulai nih ya gitu ya. Yang udah sebanyak ini aja akhirnya taubat juga gitu. Dan teman yang baru mulai, wah ini jangan coba-coba deh. belum ada apa-apanya tuh. Waduh, bayangin tuh. Nah, setelah perjalanan itu lu kemudian banyak tato, tanggapan orang-orang gimana? Yang bikin lu tambah semangat lu punya tato sebelumnya apa? Sebenarnya biasa aja, cuman kita di circle orang-orang yang bertato ya jadi hampir semuanya bertato jadi sama aja. Sama gitu. aja gitu ya. Jadi kalau nggak bertato malah aneh gitu ya. Pas lagi nggak bertato semua kosong amat badan lu gitu kali ya. Ini gua tato yang Gua tatoin kalau gitu kan gitu. Kita kerubutin lu pakai tato badan lu gitu. Nah, pas berapa lama akhirnya bokap nyokap tahu? Pas pertama kali tahu bokap anaknya tatoan nih, pas dia pulang haji, pas aneh jemput. Jadi dulu tuh aneh tuh tinggalnya sama ibu kan, nggak sama orang tua kan. Pisah, Virok kan. Lagi jemput bokap pulang haji. Nah iya, aneh jemput. Dia turun kan ketemu, Waras tuh tahu. Pos yang mana lihatnya? Tangan, kuburan pakai kaos kan aneh waktu itu. Kaos pendek? Iya lu juga. Terus akhirnya? Ya udah, nangis-nangis dah. Dan gitu abang aneh juga tatoan lagi. Ketahuannya pas itu juga. Iya. Taunya pas itu juga? Iya, jadi dua-dua wah hancur banget hati orang tua tuh. Sekeluarga jadi lu sama abang lu? Iya. Dan gue juga sebenarnya nggak tahu abang gue tatoan mas. Kan kita nggak tahu juga? mainnya beda kan. Oh, nyokap tahu udah lama? Nyokap udah lebih tahuan lebih dulu. Cuma nyokap kan nggak terlalu ngomelinnya cuma pertama doang kan. Gimana reaksi bokap ketika tahu lu tatoan? Abis pulang aja lagi? Ya bisa nangis-nangis dah. Betawi tahu sendiri mas. Oh, orang Betawi? Iya, dimaki seadanya. Wah, edannya kan? Udah ya, udah nggak dianggap dia sama keluarga kan, keluarga besar Betawi tahu sendiri. Udah di Cipinang tuh kayak nggak dianggap dah. Soalnya aneh doang yang model begitu kan. Di keluarga? Nah itu tahun berapa tuh kejadian? Tahun berapa ya? 2000-an, 2005 kali. 2005. Nah sekarang ini udah mulai udah mulai tobat lah ibaratnya, udah mulai itu dimulai dari tahun berapa? Dimulai dari 2019 akhir. Oh, itu 2005 mulai tato tuh. Berarti cukup lama juga loh ya? Lumayan. Ada 15 tahunan ya? Iya, hampir 14 tahun berarti kan? Wah, lama juga tuh. Nah, apa yang menyebabkan lo akhirnya men-trigger untuk lo mulai tobat ya? Triggernya tuh sebenarnya jadi tuh dulu mentoknya di Bali, udah stay di Bali mas. Oh sempat di Bali berapa tahun? Di Bali 3 tahunan ya gitu, 4 tahun gitu. Kayak udah mulai jenuh di sono. Wah apalagi di Bali memang komunitas tato ini banget ya, banyak banget ya. Kayak udah Allah kasih puas-puasin deh buat maksiat deh ibaratnya gitu kan. Mau ngapain aja bisa. Hasil tapi pada saat itu aneh kayak bosen, kayak jenuh kok gini-gini doang gitu ya kan. Capek, jenuh. Udah nggak menemukan rasa nikmatnya lagi. Udah semua karena berarti. Iya. Hasil nentuin pulang ke Jakarta kan. Di Jakarta ya proses dah tuh, nggak langsung tobat juga, masih begajulan juga, cuma masih di rumah. Dulu kan di luar mulu kan. Terus pada saat suatu hari di salah satu base camp kan, rumah Sohib nih, tempatnya jadi base camp gitu kan. Kita lagi happy fun gitu, party dan lain sebagainya. Lagi tinggi-tingginya nih mas. Jam berapa ya? Jam 2 malam atau jam 3 malam kalau nggak salah. Tiba-tiba aneh nangis depan orang-orang, depan teman-teman aneh. Di dalam hati aneh tuh kayak ada yang bisikin, lu tuh bukan gue ciptain buat untuk seperti ini. Masya Allah. Detik itu juga aneh yang nangis mas. Itu lagi ngerenungin apa awalnya sampai berasa ada? Nggak tahu, jadi kayak aneh lagi duduk nih kayak di sofa gini. Teman-teman ada yang main gitar, ada yang pacaran dan lain sebagainya kan. Oh teman tatoan tuh beda? Iya. Tatoannya ya kayak ada yang bisikin begitu. Tato nangis detik itu juga. Semuanya bingung kan. Sangkain kesurupan atau cuma aneh nggak jawab pada saat itu, langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ngetok-ngetok rumah ya kan, dibukain kan sama orang tua. Orang tua bingung kan. Lu kenapa ya, lu ya tangkap polisi apa gimana kan, jam segitu ya kan. Aneh nggak jawab, aneh langsung minta maaf.
Cium kakinya, nyuci kakinya, minum airnya. Terus aneh mandi wajib ada sebesar, terus aneh baca Quran sampai subuh, Mas. Ya Allah. Besoknya hidupannya berubah 1000 derajat. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Deg-degan aneh ceritain. Nggak ada apa-apa tiba-tiba ada yang kayak bisikin gitu. Ya Allah, merindingan ya keren. Ya di hidayah itu memang ini ya. Hidayah emang dipilih ya. Ibaratnya di antara berapa orang gitu ya, kita nggak bisa judgement orang gitu, dia udah pasti salah nih, tiba-tiba Allah kasih hidayah begitu aja kan, nggak ada sebab-sebab yang gara-gara ada kejadian apa kan, Nggak ada. tiba-tiba kayak rasa dibisikin gitu. Ini apa namanya, mungkin lagi ada kejadian apa nggak, misalnya kayak kejadian putus cinta kayak, atau mungkin lagi gimana, ada juga tuh anak band tuh lagi make misalnya gitu, tiba-tiba mikirnya gimana gitu, kemudian dapat hidayah gitu. Lu ada nggak? Nggak ada sama sekali? Nggak ada ya, cuma lagi tinggi-tingginya aja pokoknya. Emang lagi tinggi-tingginya, kemudian malah dapatnya itu. Cuma gitu. Langsung pulang, langsung nangis, langsung cium kaki nyokap, Minta maaf. Udah mandi ada sebesar. Setelah berapa lama lu akhirnya ngaji itu? Itu kan akhirnya ngaji itu ya? Kan dulu pesantren. Dari pesantren sampai akhirnya lu ngaji itu setelah berapa lama? Berapa tahun itu udah. Udah 15 tahun banget. itu. Sejak lu mulai nato itu nggak ngaji lagi? Nggak ngaji. Ya Allah. Masya Allah, siapa tahu ya sejak pesantren jadi santri dulu itu dikembalikan gitu, kangen gitu kali Quran untuk ditemuin lagi nih, Masya Allah. Atau juga mungkin ada doa orang tua kali, nggak tahu juga, mungkin di tanah suci bokap kemudian doain baru dikabulkan kemana, atau juga di salah satu malamnya ada yang didoain sama orang tua kemudian ketemu di momen itu gitu. Kemudian akhirnya besokannya mulai berubah atau gimana? Besoknya langsung kayak bayi dilahirin, bayi yang baru dilahirin. Ya Allah. Aneh sama sekali nggak. Biasanya kan kalau habis giting gitu kan biasanya ada rasa buat ini lagi kan gitu, ngulangin lagi tuh nggak sama sekali, kayak gua kemarin habis ngapain tuh nggak tahu gitu. Ya Allah. Jadi saraf memori, jadi kan ada orang bisa ketagihan itu kan karena ada saraf memorinya itu pernah ngerasain nikmat itu, jadi kepengen ngelakuin lagi kan gitu kan. Di hari berikutnya lupa itu semua. Lupa semuanya. Ya Allah. Kayak nggak habis giting semalam ya, kayak nggak tahu gue habis ngapain nih kemarin gitu. Jadi sebenarnya selama lu dulu di kehidupan lama ya, berbagai jenis maksiat udah lu cobain gitu, gitu kan? Kemudian di hari itu lu lupa. Di hari itu lupa dan nggak ada rasa pengen Nyobain lagi. Yang pertama lu lakuin setelah tobat itu apa? setelah itu udah langsung buang-buangin semua, handphone udah nggak main lagi dan sebagainya. Itu Apa? handphone yang matiin, Mas. Ganti nomor atau gimana? Enggak, emang nggak main handphone lagi udah. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah Pakai kan? Maksudnya ya pas kontak, awal-awal kontak itu yang lama gitu, maksudnya biar mutus ini mutus dulu. sementara kan. Hampir berapa, setengah tahun, 6 bulan lebih lah aneh di rumah. Di rumah aja tuh di kamar. Keluar paling cuma buat sholat Jumat doang kan, belum ada keberanian buat sholat di masjid. Terus mulai belajar gak? Belajar, walhasil keluar dah. Pas udah beraniin diri keluar, datengin haul di luar Batang. Pertama kali. Masya Allah. Itu pertama kali? Pertama kali keluar gitu. Sama siapa dong? Kebetulan ada yang kerja di rumah kan, di toko tuh. Ini anak majelis juga dia. Iseng-iseng aneh nanya, oh kebetulan ada haul di luar Batang gitu ya. Udah aneh ikut. Udah berdua sama dia. Itu belum ada teman sama sekali di majelis, belum ada link sama sekali, sendiri-sendirian udah berduaan sama dia. Setelah berapa lama itu? Setelah berapa lama dari tobat itu? Itu sekitar berapa ya? Iya 6 bulanan itu sekitar udah mulai ada rasa keinginan berani. Akhirnya keluar. Masya Allah. Jadi pertamanya lu
tobat itu ngerapihin dulu ya, sholat wajibnya, pas ibadah wajib rumah dulu gitu ya. Nggak ketemu lingkungan dulu, ya putus hubungan sama lingkungan lama gitu ya. Soalnya di awal-awal kan rasa kita tuh kayak malu, kayak pendosa banget deh pokoknya. Orang-orang yang baru hijrah kan begitu rata-rata. Iya benar. Dan kadang-kala kalau balik lagi ke lingkungan lama bisa balik lagi juga gitu kan ya, masih soalnya masih ada keingetannya gitu. Dan lo memutuskan untuk kemudian detoksifikasi lah ibaratnya 6 bulan sampai akhirnya ada yang ngajak untuk ikutan haul. Benar. Gitu. Setelah itu gimana? Sampai di Instagram sampai ketemu habaib segala macam gitu. Jadi semenjak tobat tuh ada tempelan kulkas tuh mas, bentuknya Ka'bah. Jadi setiap ada sholat, aneh tuh doa depan itu, aneh pindah ke kamar. Tempelan itu kecil. Setiap sholat, abis sholat aneh doa, ya Allah pengen kesini, pengen kesitu ya kan. Walhasil jarak berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, bokap nawarin umroh. Ya Allah. Katanya, lah lu berangkat deh umroh. Ah serius nih Pak? Iya. Wah ini jawaban Allah nih katanya. Ya Allah ya. Langsung berangkat deh. Alhamdulillah banget. Waktu tobat bokap gimana? Pas pertama dikasih tahu ke bokap kapan? Apa? Pas mulai tobat itu enggak pas. Jadi pas malam itu minta maaf dan lain sebagainya itu bokap nggak sempet nanya, cuma ngeliat perubahan kita mungkin. Dan aneh juga nggak bilang gue pengen tobat Mbak gitu, enggak. Jadi mungkin dia ngeliat proses aneh, wah anak gue mulai bener nih kali gitu kan. Walhasil ya dihadiahin itu. Ya Allah, salah satu doanya ada yang dikabulin kayaknya nih, Masya Allah. Kemudian dikasih hadiah sama bokap, berangkat sendiri? Sama adik. Sama adik. Terus gimana akhirnya? Nah, biasanya ngeliatin cuma tempelan kulkas doang, akhirnya bisa ngeliat langsung. Ya pasti sulit deh untuk diinin kata-kata, nggak nyangka juga mas, kayak orang yang kayak aneh gitu ya kan, kok bisa ke situ ya kan. Udah nikmat Allah yang paling besar dia bagian. Insya Allah. Padahal yang butuh kita bukan Allah ya. Yang misalnya selama ini kan lupa sama Allah gitu ya. Tiba-tiba kemudian Masya Allah panggil gitu ya, Masya Allah. Aduh. Jadi kayak semenjak tobat itu kayak Allah tuh benar-benar nunjukin kalau gue ini selama ini ada buat lo gitu. Masya Allah. Justru saya pernah dengar kisah nih, ada kalau misalnya satu kota udah soleh semua, bisa ditiadakan itu kebaikan. Ya karena Allah lebih suka sama orang-orang yang salah kemudian minta maaf dan bertobat gitu kan. Gitu kan. Jadi selalu ngasih kesempatan untuk orang-orang yang bertobat gitu. Waduh, apalagi orang-orang yang sempat salah kemudian merasa salah. Nah itu kan yang kemudian pokoknya Allah kalau nggak salah ada dengarnya Allah paling suka orang yang minta maaf dan bertobat, dan dia kemudian dinolkan lagi gitu, di zeroin lagi semua masa lalunya gitu. Orang-orang bilang sih ya dia menang banyak ya. Oh zaman maksiatnya udah nikmatin semua, kemudian pas tobat dapat juga semuanya. Insya Allah. Ini menarik ya, karena aneh lihat bahwa kalau teman-teman yang bertato ada juga yang hijrah, ada juga gitu. Cuma kan nggak se-ekstrim antum nih. Lihat dari secara bentuk kan nggak se-ekstrim antum yang udah ketagihan tato, yang udah mungkin di antara teman-teman antum ada yang sekarang masih berada di sana gitu, belum balik gitu, ada juga gitu kan. Yang masih ada nikmatnya di sana, dan tiba-tiba antum dihilangin nikmat itu, kemudian dikasih nikmat yang lain untuk ganti itu. Dari 2019 bulan apa tahun? Akhir Oktober kalau nggak salah, sebelum puasa pokoknya. Sebelum puasa ya, 19, berarti udah mau 2 tahun ya? Mau 3 tahun. 3 tahun. Sampai 3 tahun. Ada rencana mau dihapus atau begini aja? Rencana dihapus, pengen sebenarnya dihapus. Pengen dihapus, cuma ya nggak ada rasa sakit. Tapi sebenarnya kalau menurut Anda pribadi ya, karena udah di masa lalunya udah dihilangin juga gitu ya, maksudnya segala dosanya. Ada satu pemain UFC dari Austria,
Oh iya. Will Oates dia. Will Oates. Dia tatonya macam-macam, sampai ada tato palang kan di dadanya. Kenapa nggak dihapus? Dia bilang justru ini yang Membuat orang lihat ini jadi bahan untuk bersiar. Benar. Jadi bahannya dia untuk berdakwah, gitu. Karena lihat begini kan jadi bahannya untuk berdakwah. Jadi secara pribadi kita juga mau tahu kan, jadi kepengen tahu gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang baru mau nyoba satu-satu, mungkin ada yang nyoba baru kayak lu gitu, baru di depan gini, kemudian lo yang udah sampai segitu aja udah tarik dulu gitu, ibaratnya yang udah pernah ke sana balik lagi nggak enak di ujung gitu kan, gitu. Benar, Ngapain kita ke sana kan gitu kan. Wah, nah kan teman-teman masih kenal, tapi yang di sana masih kenal. Masih kenal. Ada keinginan nggak ngajak mereka? Alhamdulillah sekarang udah mulai kembali lagi ke circle dulu, cuma nggak buat untuk maksiat lagi. Mulai merangkul mereka, ngajakin mereka. Tapi ada nggak yang kayak temen juga bertato tapi lagi kepengen balik? Ada juga? Ada banyak Mas. Banyak? Oh ternyata ada banyak? Oh. Lumayan banyak deh. Maksudnya tapi beda-beda pasti ininya? Apa? Beda-beda sebabnya kenapa gitu? Beda-beda pasti. Cuman kita biasanya tuh datang-datangin mereka, ngajakin mereka ngaji. Selepas itu ajak-ajakin ke majelis kan, muter-muter nih majelis habaib. Ntar yang dimana mereka suka, yaudah ntar kita lepas. Oh, keren banget tuh. Pertamanya ketika kemudian balik lagi ke teman-teman, waktu ya tongkrongan lama kemudian didatengin dengan berbeda packagingnya, tanggapannya gimana? Kaget sih sebenarnya, cuma kan mereka pas sudah ngeliat media sosial aneh, mereka juga pada tahu. Oh, memang sebelumnya udah lihat dulu di medsos. Iya kan, kebanyakan gitu kan. Kalau dulu mah pas di awal-awal sampai dibilang lu surga banget sih sampai mutus silaturahmi, sampai digituin mas sama temen-temen. Cuma seiring berjalannya waktu ngeliat temen emang bener-bener pengen sungguh-sungguh berubah, ya mereka sendiri yang minta maaf, mereka yang support sekarang. Berteman kembali deh. Waduh, alhamdulillah nggak kehilangan juga kan, sebenarnya masih temenan juga kan. Ya selama ini Bang Bilal ini yang mutus silaturahmi sama Allah ya, 15 tahun, 14 tahun mutus silaturahmi sama Allah. Tapi Allah masih panggil lagi, waduh masya Allah, saking sayangnya sama Bang Bilal diselamatin dari sesuatu yang kalau dijalankan terus-menerus mungkin jadi lupa sama Allah ya. Nah, waktu ngedeketin teman-teman semua, ngajakin balik sendirian apa sama komunitas, sama bikin komunitas? Enggak sih, kalau Bilal kebanyakan sendirian aja mas. Sendirian datang. Soalnya kadang teman-teman kalau kita datengin rame-rame gitu, apalagi langsung sama guru-guru. Oh, udah alergi duluan. Iya, udah kabur duluan dia. Iya, benar. Tapi ada yang pernah ada yang nyelak, soalim lu gitu. Ya, banyak sih. Banyak juga. Emang kalau lagi ketongkrongan baju pakai gamis gini apa biasa aja? Enggak, kita ngelihat dulu nih ke arah mana nih, teman-teman yang mana nih. Kadang kalau yang keterima ya kita begini. Emang kebanyakan pakai baju biasa. Oh, iya namanya orang berdakwah kan dengan kadang bahasa kan mereka, kaumnya ya. Iya, kaget kalau kita langsung datang begini udah mulai mental deh satu-satu. Iya, benar. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Jadi gini Bang Bilal, misalnya gini, di tongkrongannya kalau tiba-tiba datang orang ngaji nggak nyambung. Siapa tahu Bang Bilal memang diutus sama Allah dengan packagingnya begini, justru dia yang bisa masuk ke lingkungan itu gitu kan. Bisa diterima, diajak ngobrol segala macam, kemudian diceritain nikmatnya, waduh masya Allah, siapa tahu yang ikut menjadi banyak. Amin. Lihat sampai ke kuping-kuping juga ya. Kuping ini kan tulang itu ya, tulang lunak ya? Jimat juga. Ya Allah. Sakit gak sih? Ini baru dijahit kemarin. Ini ininya lubangnya. Iya, yang ini kan putus kemarin. Putus? Ya Allah. Maksudnya ini apa lebar gitu atau putus? Iya, enggak putus, jadi berdua gini. Gini? Iya. Bisa dong? Bisa. Gara-gara pasang ini yang apa? Ya, plak. Kenapa nggak pakai ring 20? Biar kayak Messi gitu, gede gitu. Tapi kalau di Bali sih ada pemandangan yang biasa ya. Waduh. Dan biasanya kan lingkungan juga mendukung ya kan. Zamannya, kalau zaman gua dulu tuh anak-anak
apa namanya tin rock punk gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Lu juga punk juga lu? Ya, ngepang juga. Sempat ngepang juga? Mohawk gitu? Tapi kan hidup di jalan mereka kan? Iya. Sempat di jalan juga? Sempat juga. Di jalan juga? Di mana? Di Jakarta atau di Bali? Macem-macem deh di setiap kota deh. Udah berapa kota roadshow? Jadi dulu tuh pas selesai 1 SMA itu Mas, pas udah mulai ini, udah langsung ke Sumatera. Ke Sumatera? Ada aja yang ngajak? Ada aja, teman-teman ya kan. Biayanya? Kita dulu BM-BM-an gitu deh. Hah? Ya naik Vespa touring juga. Nah di zaman itu 15 tahun, lu nyambung hidup kerja apa? Biar bisa memenuhi gaya hidup lu ini kan lu pasti butuh biaya juga dong. Kerja Kalau dulu ngamen. Pas masih jadi ngamen. pang di jalan tuh ngamen. Nah itu dipakai untuk biaya gaya hidup untuk bisa kemana-mana aja. Sumatera udah. Sumatera. Terus mana lagi? Yang lu stay lama mana aja? Stay lama di Bengkulu, sempat lama juga Bengkulu. sih. Karena ada sohib kecil juga kan di situ. Sempat lama di situ. Ini di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya bolak-balik dah. Akhirnya sampai ke Bali juga. Bali. Saya tahu. Teman-teman yang di kota-kota itu udah tahu perubahan sekarang. Udah tahu sekarang. Udah tahu sekarang. Ada nggak di antara yang mau diajak? Nah, iya, makanya kadang sering keluar kota nih, misalnya lagi ada haul di mana kan, maulid di mana gitu. Sekarang haul yang dikejar. Iya kan. Masya Setiap Allah. kota kan biasanya ada tuh haul kan. Kemarin baru dari Pekalongan kan, dari Tegal. Apalagi Pekalongan tuh tempatnya perhabat tuh banyak kan tuh. Terus kita datang ke sono ya kan. Biasanya tuh Bilal ngontaknya tuh nggak bilang, mereka tuh nggak pengen acara haul gitu. Pengen main nih gue ke rumah lu gitu. Kalau bilang pengen acara, kabur deh. Nggak bakal di rumah. Ya udah kita tau-tau datang aja ke rumahnya. Ntar kita ajak deh. Masya Allah. Di antara yang udah pernah dijak ada berapa yang nyangkut? Yang nyangkut ya silih berganti sih Mas kebanyakan. Ada yang masih bertahan, ada yang balik lagi. Cuman kan ya buat gugurin kewajiban kita aja. Iya kan. bener, waduh Masya Allah. Buat ngajak. Gua jadi agak ini juga ya, perjuangan lo tuh. Ibaratnya emang kita nggak dinilai dari berapa yang diajak ya. Bagaimana ikhtiar kita aja untuk ngelakuin itu ya. Sampai ada nabi yang nggak ada pengikutnya, dia tetap bersiar. Tugas kita yang ngajak doang gitu. Lalu masih gigih ngelakuin itu ya. Masya Allah, salut gue. Aduh. Nah, misalnya ini kesempatan ya buat lo ya, misalnya pada nonton, apalagi dia temannya ada di sini gitu ya, sebutin temen lo waktu Bengkulu, yuk berani nggak lo? Temen lo yang di Bengkulu, temen lo yang di Bali, yang di mana ini, sebutin untuk diajak, coba berani nggak? Buat teman-teman gua yang berada di luar kota semuanya, baik yang di Bengkulu, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pulau Bali, yang terutama, ayo kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temen di rumah yang belum, yang kepengen banget diajak tapi belum, siapa namanya? Ada namanya Randy Mas. Namanya Temen di pondok juga dulu. Oh teman pondok dia. Dia begajulan dah sama dah. Cuma lebih parah dia dah. Parah dia. Cuma dia sekarang lagi usaha untuk ngajak. Iya, lagi ya ada kendor ya, ada semangat nih. Cuma paling pengen banget dia berubah. Masya Allah. Ini kita nih sebenarnya bisa dibilang boleh ngiri sama Bilal nih, Bang Bilal nih boleh ngiri nih kita nih. Jadi masih dikasih gitu ya, kasih sayang Allah gitu ya, untuk kemudian justru waktu itu pernah mungkin salah jalan gitu, sekarang lagi balik arah di jalan yang sama sambil benerin jalan yang pernah dilewatin, dan nggak malu untuk ngelakuin itu. Dan lihat kalau sekarang ini malah sesuatu yang dulu mungkin orang sangka bisa judgement dengan penampilan beliau, lihat sekarang nih, waduh luar biasa ya. Sebenarnya Bang Bilal ada rencana mau nikah? Mau lah Mas. Oh ya, umur berapa rencana? Secepatnya deh. Secepatnya ya. Karena kan setengah dari agama. Iya, setengah dari agama ya. Balewa kalau udah lebih tenang tuh hidup kalau daya kan. Nah, mudah-mudahan disegerakan ya. Sejak keluar dari pesantren 2000 berapa tadi? 2005 ya?
2005. Kemudian baru kembali ke jalan Allah 2019. Selama di kehidupan lama ngejalanin Ramadan nggak? Enggak. Puasa nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kadang ya Karena lingkungan juga nggak puasa ya? Kadang coba-coba sehari puasa doang, sholatnya kagak. Oh iya. Karena lingkungan. Cuma ngeliatin apa yang ngilangin rindunya doang kayak. Apalagi kan kalau di Bali, kalau Lebaran, wah nangis masanya di kosan. Walaupun begitu Lebaran tetap nangis? Ya nangis mas. Kadang kan ngeliat status orang-orang kan, Lebaran kan sama Idul Fitri sama keluarganya. Kita boro-boro dengar suara takbiran di Bali kan. Ya Allah. Ya nangis hati kecil kita sebenarnya. Ya Allah. Ada kerinduan itu rupanya. Kalau lagi apa namanya di tempat di kota lain mungkin yang lagi, kalau di Bali emang jelas jarang azan ya. Di kota lain mungkin yang ada azannya juga, ada takbirannya, dan lu nggak Lebaran. Itu di kota mana? Banyak sih, di Malang, Surabaya, ya di Sumatera juga. Itu gimana lu orang pada Lebaran lu nggak gitu? Rasanya gimana? Setelah padahal dari SD SMP lu nya udah. Ya rasanya walaupun kita begajulan gimana ya, karena kita mungkin punya pondasi, jadi di hati kecil kita tuh tetap nangis. Iya benar-benar, itu bisa paham. Walaupun di luar kita nolak nih ya, cuman di dalam hati ini kayak ada kekangenan itu gitu, narik lagi. Iya. Masya Allah. Apalagi dulu sempat hidup dengan Quran ya kan di pesantren ya. Pondasi sih paling penting. Pondasi buat anak-anak itu. Jadi suatu saat mungkin ada pergaulan yang menarik, dia bisa ketarik kembali ya. Masya Allah. Nah, pertama kali Ramadan ketika sudah tobat, itu tahun 2020 berarti ya? Itu gimana? Wah itu nikmat banget sih rasanya. Terawih lagi ya kan, kayak gimana sih orang yang udah jarang banget ketemu sama Tuhan ya kan, jarang banget sholat, jarang banget puasa, terus tiba-tiba ngelakuin hal itu gitu. Kayak sesuatu rasa nikmat yang bener-bener beda banget deh. Masya Allah, Masya Allah. Ya orang-orang pandemi malah hikmah juga nih buat beliau nih, luar biasa ya. Jadi pas pandemi banget, malah lagi. Bener, itu kan 2019 tuh umroh terakhir kan sebelum pandemi. Jadi ya udah selesai itu pandemi. Umroh tahun 2020? 2019. 19, iya benar. Setelah itu terakhir pandemi. Kan? Setelah itu pandemi. Bulan apa? Desember? September ya. Nah, setelah berapa belas tahun nggak ketemu Quran, bagaimana rasanya ketika baca Quran lagi? Nikmat. Itu aneh, hampir setiap hari sering banget itu pas awal-awal itu baca Quran. Rasanya kayak ya Mas Ari tahu sendiri deh, nggak bisa diungkapin kan. Kenikmatan yang Allah kasih itu kalau udah dari batin, dari dalam tuh udah ya nyaman aja gitu, nggak berasa tuh gitu berlembar-lembar baca tuh. Jadi kasih nikmat itu, kalau berlembar-lembar nggak berasa kalau apa namanya, kan banyak orang baca buka aja udah ngantuk duluan kan gitu. Kalau orang teman-teman kalau nggak bisa tidur ambil Quran, kalau nggak bisa buka aja udah ngantuk duluan, nah itu jadi bisa tidur. Tapi kalau misalnya udah dapat nikmatnya mau buka berlembar-lembar, nggak berasa. Sekarang masih dijalanin. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah kira-kira nih waktu zaman mulai tobat, ada ustadz siapa yang mendampingi atau ustadz siapa yang sering didengerin di YouTube gitu misalnya, atau sering didatengin gitu, siapa? Atau habaib siapa? Habaib dulu tuh almarhum Sayyidul Walid Habib Ali. Masya Allah. Tebet. Tebet. Situ deh. Kesana nih. Beliau. Kagum banget sih aneh sama beliau, kayak gimana ya? Sekelas beliau, sekali berbeliau nih nerima gitu orang yang kayak aneh gitu. Sedangkan beliau tahu sendiri kan Mas Ari gimana kiprahnya. Cuma beliau iya di rumahnya tuh aneh udah keluar masuk kayak anak sendiri Mas Ari. Makanya kehilangan banget setelah beliau meninggal. Masya Allah. Tapi kemudian kan Anda lihat sekarang udah ke beberapa habaib masyhur bahkan. Yo Masya Allah. Habib Segaf, apa namanya, Imam Bes, apa namanya, bantunya IB, aduh Masya Allah. Nah sebenarnya kalau setelah mengetahui ya, awalnya kan dulu waktu zaman agak jauh, ya lihat orang ke pengajian aja males kan gitu. Gitu. Udah gitu ada perasaan belum tentu diterima gue dengan tato kayak gini. Akhirnya setelah dekat dengan habaib,
lagi terus gimana? Itu awal mulanya tuh dikasih nasihat pas di Mekah itu. Jadi Bilal sempat ke Rusaifah, ke pondoknya Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi ke situ. Jadi beliau tuh yang ngasih nasihat pertama kali, Mas. Bilal ke sana, itu Bilal belum berani sebenarnya ketemu-temu orang gitu. Sholat juga di Masjidil Haram masih di belakang pakai sorban, Bilal giniin tutup gitu. Cuma pas semenjak ke tempat beliau dikasih nasihat, ada salah satu muridnya disuruh duduk di samping Bilal kan, buat tarjimnya. Jadi beliau ngomong, muridnya langsung tarjim. Beliau langsung bacain semua yang ada di hati di hati Bilal. Terus gimana tuh? Iya pokoknya Bilal jangan malu, jangan nunduk terus. Bilal jangan malu sama orang, harus berani. Bilal harus bangga udah kembali ke pancinya Rasulullah SAW. Selesai dari situ, keluar dari situ, udah langsung pede 1000% Bilal, Mas. Masya Allah. Langsung paling depan udah di Masjidil Haram. Udah nggak pakai kerudungan lagi. Iya. Masya Allah. Tapi sekarang setelah ketemu para habaib, sebenarnya para habaib juga semua tuh ngerangkul kan. Nah, Justru dengan penampilan kayak Bilal gini malah, wah ini saudara gua nih. Waktu anak mulai belajar ketemu sama ustaz sama para habaib, baru pikir kan dia pasti tahu lah latar belakang kerjaannya gitu yang ya baru belajar gitu ya. Nah, nggak tahu apa sih. Tapi malah wah sini baik banget gitu. Malah mereka ini kayak udah teman lama gitu rasanya. benar. Bahkan nggak kenal, mereka bisa DM duluan. Mas Hari, ayo kita mampir ke sini. Aduh, habaib nih. Tapi beberapa habaib yang ada pikir nggak mungkin ya tahu gitu. Tiba-tiba nggak ada bakok gitu, nggak ada keangkuhan. Ini habaib masyhur gitu. Ini ustadz masyhur gitu. Humble ngerangkul kita. Iya gitu. Kita kan kalau kita kan nggak berani kan gitu kontak ke mereka gitu. Mereka duluin gitu. Makanya di beberapa nama yang nyampe masuk ke hati itu begitu gitu. Nggak bisa disebut ya, tapi waduh, beliau tuh bisa duluan nanyain temen gitu. Kenal nggak sama ada yang kenal? Tolong salamin nama beliau. Begini. Beliau ngomong gitu. Aduh. Nah misalnya, maksudnya ya, bisa ada kepikiran ada di situ itu, Masya Allah. Di luar pikiran kita. Ada pikiran kita kan gitu. Yang dulu mungkin ya, kalau sama mungkin ada gaya hidup yang lama. Bisa bareng kalau kita lagi bikin dosa bareng kan gitu. Setelah itu kalau ada masalah masing-masing kan gitu ya. Di antara nasihat para ulama, ada nasihat yang paling nyantol apa? Yang paling nyantol ya yang dari Abuya itu dah. Dari Abuya Ahmad. Pertama kali, terus nasihatnya langsung ngefek banget gitu di badan buat jangan malu lagi, harus bangga udah kembali ke jalan yang benar, ibaratnya gitu. Itu yang salah satu yang membuat Bilal bertahan sampai saat ini, Mas. Masya Allah. Kalau mungkin nasihatnya kedengaran simpel tapi itu menguatkan ya. Benar. Sekarang ini yang lagi dilakuin Bilal apa nih untuk ngajak teman-teman apa bikin apa segala macam, ada? Ada sih, lagi niat pengen bikin majelis sendiri sebenarnya. Masya Allah. Cuma hasil doain aja deh, Mas. Aduh. Jadi kemarin Bilal habis dari Surabaya, undangan Surabaya di Habib Muhammad Segaf kan Surabaya. Jadi beliau kayak punya majelis gitu di tempat ngopi gini, Mas. Jadi situ ada area-area Surabaya, bonek gitu dan lain sebagainya. Mereka dengan penampilan mereka dan kita juga nggak begini pakai sweater, cuma pakai peci biasa gitu. Dengan pembahasan yang tenang, nyantai, ada musik-musiknya juga. Jadi anak-anak muda sekarang tuh kayak lebih masuk gitu, Mas. Pengennya kayak gitu. Masya Allah. Dan mungkin teman-teman yang bertato atau juga mungkin ya masih kehidupannya belum di jalan Allah ya, itu merasa kalau dekat-dekat orang pengajian agak alergi gitu ya. Atau juga mungkin orang yang merasa udah ngaji ketemu teman-teman yang bertato alergi juga, nggak ketemu tuh kan gitu kan. Gitu. Justru di sini adalah mungkin Bilal ya ditakdirkan untuk sebagai perangkul. Penjembatan itu gitu, jembatan ngerangkul balik teman-teman gitu. Ya mungkin masih ada yang maksiat segala macam ya, insya Allah akan ada tobatnya masing-masing gitu ya. Yang penting udah ikhtiar kan gitu. Ya nggak ada juga yang sempurna ya, ibaratnya kita aja secara pribadi pasti ada dosa yang masih kita jalani kan gitu kan.
Ya namanya proses gitu. Tapi Bilal masih ngejalanin nih, Masya Allah. Gitu. Kira-kira ada nggak lihat dari teman-teman ya di tongkrongan, kemungkinan mereka balik berapa persen kalau dari pandangan Bilal? Kemungkinan sih mah 1000% dah, yakin dong. Masya Allah. Minimal Bilal Bilal ini apa namanya, usaha ya gitu ya, ibaratnya ketika dalam perjalanan kemudian keburu dipanggil Allah duluan misalnya ya, belum sempat itu sampai balik, itu udah dihitung. Yang penting niat. Niat ya, Masya Allah. Kalau keinginan terbesar dalam hidup Bang Bilal apa nih? Misalnya udah punya majelis taklim, obsesinya apa nih? Targetnya apa? Siapa kepengen semuanya jadi ini apa namanya, hijrah atau taubat atau apa gitu misalnya? Ada? Ya itu yang tadi sempat dibilang, pengen banget teman-teman yang zaman dulu nih ikut bener juga. Masya Allah, banyak banget niatan baiknya di Bang Bilal dari jalanin. Misalnya, manggil bapak apa? Aba. Aba. Kalau ibu? Ma. Ibu. Ibu. Misalnya Aba sama ibu nonton. Misalnya kamera ini nih Aba nih. Mau ngomong apa Bilal? Dengan beberapa kesalahan yang lama mungkin belum sempat diungkapin ke Aba. Misalnya secara langsung nggak akan ngomong. Misalnya ini Aba mau ngomong apa? Benar. Mas Hari tahu aja kalau kita jarang ngomong. Biasanya pasti begitu. Mungkin Mbak selama ini mungkin Bilal selalu salah, selalu berbuat salah ya kan. Cuman kali ini doain Bilal, Mbak, doain anakmu ini biar bener, biar bisa nyenengin Aba sama Umi. Masya Allah. Kalau Umi? Ibu? Ibu sama deh. Sama ya. Misalnya Bilal entah gimana ya, ditakdirin Allah ketemu sama Rasulullah SAW. Misalnya di depan ini adalah Rasulullah SAW. Apa yang Bilal mau aduin Rasulullah? Apa yang Bilal mau ungkapin? Apa ya? Ya Rasulullah, akuinlah semua orang-orang golongan yang melampaui batas sebagai umatmu. Karena Bilal sebagian daripada orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Aduh, teman-teman semua ya, merinding sebenarnya ngobrol sama Bang Bilal nih. Jadi Bang Bilal dulu benar-benar udah merasakan kehidupan yang berbeda ya. Berbagai kemaksiatan sudah dilewati, dicobain semua, dijalanin, nggak taunya semua ternyata rasanya kosong aja ya, kosong. Fana. Hah? Fana. Capek juga nggak? Capek sebenarnya. Kadang begadang gitu ya, kadang nggak tidur. Nggak ada habisnya. Nggak habis-habis gitu. Besoknya ngapain, habis begadang, besoknya ngapain lagi ya gitu ya. Begitu lagi. Kosong juga gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kasih sayang Allah, atas izin Allah Bang Bilal kembali, dan mungkin ini misinya adalah untuk ngajak banyak teman-temannya kembali ke jalan Allah. Kira-kira Bang Bilal ada pesan apa buat teman-teman semua yang sekarang ini mungkin masih belum kepikiran jalan Allah, satu, yang kedua yang sudah mulai mau nyoba-nyoba mau tahu dong bagaimana caranya, gue kayaknya udah mulai capek juga nih gitu. Ada pesan-pesan apa tuh untuk teman-teman semua berbagai jenis deh? Berbagai jenis, untuk mungkin untuk teman-teman yang masih dalam jalur yang kurang baik, udah deh, kita mau ngapain lagi kan, kita umur nggak ada yang tahu ya kan. Terus dunia ini fana, semuanya fata morgana ya kan. Kalian kan udah tahu rasanya begitu-gitu aja. Jadi cepat kembali deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama kita dan bakal ngapusin semua dosa-dosa kita. Jadi jangan putus asa. Ayo kembali. Masya Allah. Waduh, mudah-mudahan teman-teman ya, ungkapan singkat ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Jadi kita semua pasti punya salah ya. Orang bilang kan orang soleh itu punya masa lalu, orang salah punya masa depan ya, bilang gitu kan. Jadi yang benar itu ya adalah orang yang selalu merasa masih punya kesalahan. Yang merasa soleh nggak pernah salah, nggak pernah tobat-tobat. Nah itu yang itu buat diri sendiri juga gitu, buat semua orang gitu ya, ibaratnya jangan selalu merasa benar, tapi kembali minta maaf sama Allah, itu yang disukai sama Allah. Benar.
Dan Bang Bilal udah nunjukin ke kita gitu ya, mungkin di antara doa-doa orang tuanya ada yang dikabulkan, mungkin kedekatan dengan Qurannya di masa lalu kemudian menariknya kembali. Ya, teman-teman jika ingin melihat bagaimana masa lalu yang begitu berat, mungkin bisa lihat dari Bang Bilal yang sekarang juga udah mulai kembali. Kalau mau follow Instagramnya bisa ke Instagramnya Bang Bilal, yaitu Tatobat ya? Iya, Bilal_Ahmad_Gofur. Oh, beda lagi? Nggak sama. Oh, kalau keluar nama itunya, Iya, Tatobat juga keluar kok. Oh gitu, Bilal_Ahmad. Namanya udah Islam banget kan? Bilal Ahmad Gofur. Ahmad Abba kan? Ahmad Abba, jadi Bilal bin Ahmad Gofur. Oh gitu, nama bapak ya berarti? Masya Allah. YouTube juga bikin ya? YouTube lagi mulai buat YouTube sendiri sih. Namanya apa tuh? Tatobat juga. Tatobat juga. Teman-teman kita support ya, mudah-mudahan Bang Bilal bisa menjadi teman curhat teman-teman semua. Kalau mungkin nggak ketemu sama siapa-siapa, jangan lupa support terus Cipta Untung. Kita akan berikan sharing inspirasi terbaik buat teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita tutup, kayaknya kita mau mendengarkan bacaan surat dari Bang Bilal nih. Mungkin ada yang satu ayat Quran paling favorit yang relate dengan kehidupan dari Bang Bilal. Fadl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Masyaallah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah, relate banget ya. Jadi teman-teman semua jangan pernah putus asa sama rahmat Allah. Memang udah beberapa kali denger ya, rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Jadi kapan aja minta maaf, pasti Allah terus. maafin. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini menginspirasi teman-teman semuanya. Kebetulan yang dipegang ini Quran Al-Hufaz. Ini Bang Bilal bisa ngapalin 1 lembar sehari. Caranya gampang banget. Setiap habis sholat, 1 warna, subuh, zuhur, ini ada metodenya nih. Nah, kalau udah hafal ditutupin, baca sininya. Wah, ini Bang Bilal bawa deh buat Bang Bilal. Dapat tahu bisa jadi penghafal Quran kapan, setahun 2 tahun lagi kita ketemu udah jadi hafiz. Waduh, kita kesalip ya. Amin. Waduh, terima kasih Bang Bilal, ini banyak sekali menginspirasi kita. Mudah-mudahan juga banyak memberikan impact kepada teman-teman semuanya, kemudian jadi tambah bangga gitu ya, apalagi melihat Bang Bilal lagi ini. Akan banyak doa dan support yang diberikan ke Bang Bilal semuanya. Semoga dirahmati Allah, diberikan pasangan-pasangan terbaik dalam waktu dekat, rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di majelis-majelis terbaik ya. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.